Banyak orang sebagai contoh tidak percaya dengan neraka, berpikir bahwa ini merupakan sesuatu yang aneh. Oh, nggak seperti itu, dan nggak mungkin seperti itu. Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Namun tunggu dulu, begitu banyak kejahatan, banyak hal yang mengerikan dan kebejatan di sekeliling, dan semuanya hanya akan seperti ini saja? Apakah kekekalan akan tetap seperti ini saja? Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kita sedang menjelajahi kitab Wahyu dan hari ini kita memperhatikan pasal yang ke-6. Guru kita, Bapak Yohanes, tertantang untuk menjelaskan kepada kita mengenai urutan tragedi yang akan menimpa dunia ini ketika tangan Allah teracung. Tema kita kali ini adalah meterai. Penunggang kuda dalam kitab Wahyu datang. Dan bersamaan dengan mereka, ada hal-hal yang mengerikan yang terjadi. Setiap orang yang berpikir bahwa mereka bisa hidup tanpa mentaati Allah, akhirnya akan ada dalam sebuah masalah besar. Penghakiman akan dimulai. Mari kita belajar bersama-sama. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari Wahyu pasal yang ke-6. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bencana alam dan hal-hal lainnya yang kita anggap aneh yang terjadi dalam kitab Wahyu pasal 6 ini. Dan ketika kita mulai berbicara mengenai meterai, masa di mana meterai penghakiman akhirnya dibuka. Pertama-tama, penting kita berbicara mengenai firman Tuhan ini, khususnya mempelajari firman Tuhan ini. Kita harus menggarisbawahi bahwa ada manifestasi dari penghakiman ilahi. Ketujuh meterai dibuka dan hal-hal tersebut menyatakan murka Allah yang menentang kejahatan umat manusia. Ada perbincangan yang kita bisa lihat di sini, saudara, mengenai kapan hal ini akan terjadi. Apakah ungkapan penghakiman Allah ini telah terjadi? Apakah hal ini akan terjadi atau sedang terjadi? Inilah yang menjadi perbincangan utama dari pasal 6 ini. Ada beberapa orang yang membayangkan bahwa segala ungkapan yang berkaitan dengan penghakiman Allah ini terjadi pada masa Kekaisaran Romawi sampai pada tahun 70. Sepertinya ini nggak benar ya. Dan tidak banyak orang yang sependapat dengan pendapat seperti ini. Pendapat yang paling umum di sini adalah pendapat yang menyatakan bahwa masa pencobaan yang besar, kesusahan yang hebat ini akan terjadi setelah Kristus datang kembali. Dan ada banyak lagi orang yang memahami hal ini sebagai sebuah referensi dari apa yang terjadi dalam sejarah gereja Kristen secara keseluruhan, dan bahwa hal ini akan diakhiri dengan kedatangan Kristus. Ketika kita memperhatikan pasal 6 ini, maka kita perlu mulai mengevaluasi hal-hal yang kita akan temukan di sini, secara khusus dalam firman Tuhan yang kita pelajari. Maka aku melihat, perhatikan ayat pertama, anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Banyak orang berpikir bahwa kuda putih ini diasosiasikan dengan pribadi Kristus yang berkemenangan. Sepertinya tidak demikian ya, karena semua meterai lainnya ini memberikan gagasan yang sangat kuat mengenai penghakiman atau penderitaan atau kesakitan. Dan gagasan utamanya adalah tidak positif seperti ini. Bersamaan dengan ini, saudara, yang membuka meterai ini adalah sang anak domba itu sendiri. Jadi nggak mungkinlah penunggang kuda itu adalah Kristus. Ini bisa saja merupakan referensi dari kuasa anti-Kristus sendiri yang akan menyerang dalam masa akhir zaman. Dan setelah ini, dalam ayat 3 kita akan melihat bahwa meterai yang kedua dibuka oleh sang anak domba. Dan makhluk yang kedua itu berkata kepada Yohanes, "Mari."
Dan kemudian penunggang yang selanjutnya muncul, dan kini dengan kuda yang berwarna merah. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi penunggang pertama yang menunggangi kuda putih mempresentasikan penguasaan. Dan penguasaan ini sendiri berkaitan dengan iblis dan kejahatan. Dan kemudian penunggang yang kedua mempresentasikan gagasan, kehancuran, dan kematian. Pembantaian yang luar biasa. Dan inilah yang akan kita temukan di sepanjang bagian sejarah gereja yang senantiasa menganiaya iman dari orang-orang yang beriman kepada Kristus. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan sekarang penunggang kuda dengan kudanya akan membawa kelaparan dan sampar di seluruh bumi. Mari kita perhatikan bahwa dalam konteks penderitaan dan penganiayaan ini, Alkitab akan menyatakan bahwa penghakiman ilahi akan datang. Allah mengizinkan setiap mereka yang ada di dunia ini percaya kepada kuasa anti Allah dan keamanan yang mereka berikan. Dan bahwa mereka ada di bawah penghakiman ini. Dan dalam penghakiman ini, sepertinya penaklukan dari yang jahat. Yang pertama-tama kita menemukan ungkapan dari perang dan kematian. Dan sekarang kelaparan. Firman Tuhan mengatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ini menunjukkan betapa mahalnya harga makanan. Jadi seakan-akan semua orang bekerja sedemikian kerasnya untuk memenuhi kebutuhannya. Namun kelaparan adalah elemen ketiga yang dinyatakan dalam meterai yang dibuka ini, yang merupakan hasil dari penghakiman ilahi yang menimpa bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, luar biasa sekali menggambarkan bagaimana kuda kuning dan penunggang ini. Sekarang kita bisa melihat ada Maut dan Hades yang muncul di sini. Dan hal ini akan menjadi jelas lagi bagaimana firman Tuhan berbicara mengenai penghancuran dan kematian yang akan menimpa bumi ini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mazbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Nah, di sini kita bisa melihat betapa banyaknya orang yang telah meninggal. Namun mari kita cermati bahwa kaum pre-milenial dan pre-tribulasi, kedua kelompok ini sama-sama memahami bahwa penghakiman yang dijelaskan di sini akan menimpa bumi dalam masa yang khusus, pada masa yang akan datang. Dan ketika hal ini terjadi sesuai dengan penafsiran ini, gereja nggak akan ada di bumi. Gereja sudah diangkat oleh Allah untuk menghindari pencobaan ini. Dan jawaban oleh karena itu sebagaimana yang diberikan oleh firman Tuhan adalah bahwa semua orang tanpa Allah akan mengalami manifestasi dari murka Allah. Namun ada ahli Alkitab lain mengatakan, oh tidak, enggak seperti itu. Realita penganiayaan ini adalah sebuah realita yang senantiasa hadir dalam sejarah kekristenan. Oleh sebab itu ya, ini pendapat mereka ya, jiwa-jiwa yang mati yang bisa lihat di sini terdapat di bawah altar ini adalah martir dalam sejarah gereja dan bukan martir dalam masa yang khusus ini. Jadi jelas sekali bahwa ada hal-hal yang akan semakin parah dalam masa pencobaan berat ini. Akan ada banyak sekali penderitaan dan penganiayaan ketika kita sudah dekat dengan kesudahannya. Namun ini adalah sebuah referensi kepada gereja sebagai keseluruhan dan juga gereja pada masa yang khusus ini. Namun apa yang terjadi di sini saudara? Jiwa-jiwa dari satu waktu yang khusus ataukah jiwa-jiwa yang telah menderita di sepanjang sejarah gereja?
Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka." Saudara, menarik sekali bagi kita melihat bahwa gereja akan menerima sebuah pesan bahwa Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Penganiayaan, kematian, dan segala sesuatu yang sedang terjadi tidak akan lepas dari kedaulatan Allah. Keadilan ilahi akan ditegakkan. Pembalasan Allah atas mereka yang berbuat jahat akan datang. Dan mari kita melihat bahwa dalam kitab Wahyu ini, lebih khususnya dalam pasal ini, kita akan melihat bahwa penduduk bumi ini merupakan referensi dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang kejam dan jahat. Ini mungkin sebuah polarisasi atau perbedaan yang mencolok, yang dalam satu sisi adalah Allah, kerajaannya, dan kekuasaannya atas segala sesuatu, dan segala sesuatu yang mendiami bumi, yang menentang hal ini merupakan sisi lainnya. Saudara, firman Tuhan berkata, "Maka aku melihat, ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya." Saudara, meterai yang ke-6 ini menunjukkan bencana alam yang terjadi di alam semesta yang akan mempengaruhi langit dan bumi. Ini merupakan sesuatu yang sangat menakutkan ya, melihat apa yang akan terjadi ketika meterai ini dibuka dengan bencana alam yang luar biasa yang akan mempengaruhi segala sesuatu. Gagasan yang muncul di sini berasal dari Perjanjian Lama, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Yoel, dan kita akan melihat hal yang sama tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, kemudian juga ada di kitab Matius, Markus, Lukas, dan juga dalam kitab Petrus yang menyebutkan tentang masa yang mengerikan ini. Gagasannya adalah bahwa dengan kedatangan Kristus yang kedua, dengan penghakiman Allah akan dunia ini, segala kuasa di dalam dunia ini akan digoncangkan dengan penghakiman ini. Semuanya ini sangat luar biasa, saudara. Matahari akan menjadi hitam, dan bulan akan menjadi merah seperti darah. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan langit akan menyusut bagaikan gulungan kitab. Banyak ahli memahami hal ini tidak akan terjadi secara literal. Ada perbincangan dan keraguan mengenai seberapa literalnya ayat ini. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Benar sekali pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa yang memilih untuk menentang Allah. Dan setiap mereka yang tidak memahami hal-hal yang spiritual, mereka harus sangat khawatir dan takut mengenai apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ini. Karena kita bisa melihat di sini bahwa hari pembalasan dan penghakiman dari murka ilahi, masa meterai telah tiba. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembelajaran Wahyu pasal yang ke-6 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema meterai. Sekarang kita akan lanjutkan pada sesi tanya-jawab dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Saya sangat yakin bahwa Anda sekalian sangatlah senang untuk mendengarkan siaran ini. Sekarang, supaya kita bisa memahami firman Tuhan lebih jelas lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yohanes bahwa ada banyak orang yang percaya firman Tuhan ini berbicara mengenai bencana yang begitu hebat. Bagaimana Pak Yohanes? Apakah Bapak bisa menjelaskan tentang masa ini? Pak Oti,
segala hal yang berkaitan dengan pencobaan ini jelas senantiasa didiskusikan oleh banyak orang ya. Apa yang kita perlu pahami adalah kapan masa pencobaan ini akan terjadi. Nah, kita perlu untuk mengingat bahwa eskatologi merupakan sesuatu yang sangat rumit dan kitab Wahyu ini juga merupakan sebuah kitab yang sangat rumit. Dan nggak ada seorang pun yang bisa memberikan dogma berlebihan karena penglihatan yang kita lihat di sini sangatlah sulit untuk kita mengerti karena kita nggak memiliki semua elemen yang membuat kita mampu untuk menafsirkan segala sesuatu dalam segala aspek. Inilah mengapa banyak sekali pendapat yang berbeda mengenai hal ini. Pendapat yang paling populer mengatakan bahwa pertama yang akan terjadi adalah pengangkatan gereja. Dan seperti apakah pengangkatan gereja itu nanti? Ini kan pertanyaannya ya. Nah, ketika Allah memberikan sinyal dan hal-hal mulai terjadi pada akhir zaman, dan kemudian apa yang akan terjadi adalah bahwa gereja akan diangkat ke sorga bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ketika hal ini terjadi, gagasannya sesuai dengan penafsiran ini adalah bahwa Allah tidak akan mengguncang umatnya dengan murka, dan bahwa murkanya hanya akan menimpa mereka yang jahat pada masa penghakiman ilahi ini. Jadi inilah masa di mana kita mulai mengalami awal dari masa kesukaran yang luar biasa ini. Dan siapakah yang akan ditimpa oleh kesukaran ini, saudara? Hampir semua orang Kristen yang tertarik, namun sebenarnya nggak pernah lahir baru. Orang Yahudi yang akan dianiaya oleh sang antikristus. Dan semua populasi yang ada di dunia ini akan menderita. Nggak ada pendapat lain mengenai hal ini. Dan yang memberikan klaim bahwa dalam proses ini, pada permulaan kesukaran yang dahsyat ini, selama 3,5 tahun, gereja juga akan hadir dan juga menderita. Namun kemudian mereka akan diangkat setengahnya dalam minggu itu. Dan kemudian meterai-meterai tersebut akan dibuka dalam bagian kedua dari masa kesukaran tersebut. Dan kita berbicara mengenai 1 minggu karena dipercayai bahwa kesukaran tersebut berkaitan dengan minggu terakhir dalam kitab Daniel yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan sekarang kita nggak bisa yakin 100% bahwa pencobaan dalam kitab Wahyu ini menyatakan hal ini. Kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang memberikan kita sebuah gagasan terkait dengan gereja secara keseluruhan dalam sejarah, dalam dunia, dan segala sesuatu yang sedang terjadi. Dan banyak ahli dan para penafsir dengan alasan yang baik, khususnya amilenial dan beberapa premilenial dalam sejarah dan post-tribulasionis. Dan ini merupakan sesuatu yang rumit, namun ketika kita mempelajari ini lebih dalam lagi, kita akan melihat apa arti dari kata-kata ini. Mereka memahami bahwa referensi akan kesukaran besar ini adalah sebuah tanda dari kekristenan sejati. Gereja senantiasa menghadapi pencobaan. Mungkin nggak terjadi sekarang ya, dalam gereja saya, namun bisa terjadi di tempat lain, di negara lain, atau di suatu tempat. Oleh sebab itu, inilah yang dimasukkan dengan gereja secara keseluruhan. Dan firman Tuhan juga akan berkata bahwa mereka harus menunggu sampai jumlah dari mereka yang akan menghadapi hal ini menjadi lengkap. Jadi kita bisa memahami gambaran dari hal ini ya. Dan keraguan kita adalah apakah kesukaran yang besar ini merupakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau apakah sebagian dari hal ini sedang terjadi sekarang? Namun bagaimanapun, akhir zaman akan menjadi sebuah masa dari kesukaran yang luar biasa, di mana segala sesuatunya akan semakin lama, semakin berat, dan susah. Berikutnya, di awal dari masa meterai ini, ayat yang kedua berkata bahwa ada kuda putih, dan penunggangnya adalah Yesus. Nah, bukankah ini merupakan sebuah interpretasi yang berbeda, Pak? Pak Oti, masalahnya adalah sulit sekali bagi kita mendukung gagasan ini. Gagasan yang mengatakan bahwa Yesuslah yang menunggang kuda ini. Karena sebagaimana yang kita bisa lihat di pasal 19, ada gambaran yang sama, sepertinya merupakan referensi dari Kristus. Dan kita akan melihat bagaimana kuda putih ini dengan kemenangan yang diasosiasikan langsung kepada Kristus. Namun ini sedikit rumit ya, karena internal koherensi. Pertama-tama yang membuka meterai tersebut adalah sang anak domba itu sendiri. Dan mari kita perhatikan di sini. Karena firman Tuhan menyebutkan tentang ke-7 meterai, dan sejauh ini kita hanya berbicara mengenai 6 meterai. Yang lain akan muncul nanti. Nah, kita akan membahasnya dalam program selanjutnya ya. Jadi sang anak domba membukanya
Dan mengapakah sang anak domba membuka mitra tersebut hanya untuk mengeluarkan Yesus? Ini yang menjadi pertanyaannya ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sedikit aneh. Apakah Yesus sedang membuka jalan bagi dirinya sendiri? Dan yang kedua, semua elemen yang berkaitan dengan penunggang kuda ini sangatlah negatif. Gagasan mengenai Kristus yang datang untuk berkuasa biasanya merupakan gagasan yang positif. Dan yang kita lihat di sini sepertinya kurang bisa dipahami. Dan sepertinya ini lebih seperti manifestasi negatif, dan mungkin ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan upaya penaklukan dan kemenangan antikristus itu sendiri. Yang menarik perhatian dalam bagian ini, Pak Yohanes, pada ayat yang ke-10 dari kitab Wahyu pasal yang ke-6. Bagaimana kita bisa memahami bahwa mereka yang telah diselamatkan memohon pembalasan dari Allah? Bukankah ini semua merupakan sesuatu yang agak aneh bagi orang Kristen? Dan bukankah ini juga merupakan sesuatu yang salah? Ya, jika kita lihat sepintas sepertinya demikian ya Pak Tia, namun kita perlu untuk memahami lebih dalam lagi. Mengapa balas dendam salah? Apa yang salah dengan balas dendam? Sebenarnya gagasan mengenai pembalasan dendam adalah sesuatu yang positif. Dan bagaimana kita bisa mengatakan hal seperti ini? Alkitab berkata bahwa Allah adalah Allah yang akan membalaskan dendam. Dan Dia juga akan menyatakan dendamnya. Jadi bagaimana Allah bisa melakukan sesuatu yang salah? Tentu Ia tidak salah. Mengapa kemudian Allah dikatakan benar meskipun Ia membalas dendam? Ini pertanyaannya. Karena ini semua berkaitan dengan kebenaran. Segala sesuatu yang jahat dan yang kejam harus membayarnya dari akibat perbuatannya. Allah itu benar dan adil dan Ia perlu menghukum orang jahat. Banyak orang sebagai contoh nggak percaya dengan neraka ya. Berpikir bahwa ini merupakan sesuatu yang nggak masuk akal. Oh, nggak seperti itu. Dan nggak mungkin seperti itu. Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Namun tunggu dulu. Begitu banyak kejahatan. Banyak hal yang mengerikan. Dan kebejatan yang ada di sekitarnya. Dan semuanya hanya akan seperti ini saja? Apakah kekekalan akan tetap seperti ini saja? Oh, tentu tidak ya. Tidak seperti ini. Jadi kebenarannya adalah bahwa Allah adalah Allah yang adil. Oleh sebab itu pembalasan dendam sangatlah masuk akal ketika ada pembalasan terkait dengan kejahatan dan bukan dalam arti untuk membuat kejahatan semakin jahat atau kembali dengan kebejatan yang tidak adil. Masalah yang kita hadapi adalah bahwa kita tidak boleh mencoba untuk membalas dendam dan melakukan hal tersebut karena kita tidak tahu bagaimana melakukan hal tersebut dan kita tidak akan adil dan benar dalam proses tersebut. Namun dengan meminta Allah untuk melakukan hal tersebut, jelas merupakan suatu hal yang memadai dan relevan. Karena Dia adalah hakim atas seluruh alam semesta ini. Dan berkaitan dengan subjek yang sama ini Pak Yohanes, pada ayat yang ke-9 menyatakan bahwa ada orang yang dibunuh oleh karena kesaksian mereka dan karena iman mereka. Jadi sekarang, jiwa yang sudah mati ini muncul di sini. Dan mereka ini dari mana, Pak? Apakah mereka ada di surga? Lantas bagaimana kita bisa memahami penglihatan ini, Pak Yohanes? Ya, Pak Oti, kisah ini memang sedikit sulit untuk dipahami karena diskusi yang berkaitan dengan hal ini melibatkan sesuatu yang sering disebut orang sebagai masa penantian. Apa yang terjadi dari saat kita mati sampai kita ada di surga? Ini merupakan sesuatu yang dibahas secara luar biasa. Beberapa orang beranggapan bahwa ada waktu istirahat atau masa penantian bagi jiwa kita, yaitu kita tetap tidur. Namun sepertinya bukan ini yang digambarkan dalam kitab Wahyu ini. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ada beberapa tahapan. Bahkan dalam filosofi agama tertentu ya, ada beberapa tahapan beranjak dari satu tempat yang disebut dengan penyucian. Dan hal ini banyak dibahas dalam teologi, namun tidak disebutkan dalam firman Tuhan. Jadi kita akan melihat bahwa ada orang dengan beberapa pendapat yang berbeda. Seperti ada beberapa jalan yang harus ditempuh untuk sampai kepada tahapan tertentu. Dan ini belum sampai ke sorga. Nah, kitab Wahyu akan berbicara mengenai hal ini nanti ya. Mereka ini sedang menantikan penghakiman. Sepertinya ketika seorang mati, mereka ini ada dalam keadaan antara diberkati dan menderita. Mereka menantikan masa akhir dengan ketetapan akan apa yang akan terjadi. Jadi dalam pendapat saya ini ya, dan setiap orang juga perlu mempertimbangkan hal ini, hanya sebagai sebuah pendapat, adalah bahwa sepertinya orang-orang yang merupakan milik Allah dan mati ya, mereka akan masuk ke ruangan ya katakanlah VIP dalam kekekalan.
Demikianlah yang kita bisa sebut di sana mereka menantikan masa akhir dalam sejarah, yaitu zaman akhir. Dan eskatologi akan berakhir ketika nasib mereka ditentukan. Inilah yang bisa saya pahami dari apa yang tertulis di sini. Sepertinya mereka menantikan sebuah tempat yang tenang, penuh dengan berkat dalam masa akhir ini. Berikutnya Pak Yones, kitab Wahyu pasal yang ke-6 ini diakhiri dengan gempa bumi dan berkaitan dengan bencana alam. Yang ada dalam bagian ini berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimana ini? Apakah Allah tidak suka dunia ini? Tidakkah akan lebih baik jika menghukum manusia saja, Pak Yones? Ya, gagasan Alkitabiah adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab atas bumi ini dan segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia mempengaruhi bumi ini secara langsung. Contoh dari hal ini adalah banjir, atau bangsa Israel sendiri yang telah menerima penghakiman. Jadi gagasan ini merupakan bagian dari seluruh perspektif Alkitab yang berkaitan dengan solidaritas akan hal satu dengan lainnya. Jadi sekarang Allah akan menghancurkan dunia ini sepenuhnya. Ada janji akan bumi dan langit yang baru, namun tidak ada detail yang kita bisa dapatkan di sini. Namun kita akan berbicara lebih dalam lagi mengenai ini dalam kitab Wahyu. Apa yang kita perlu lakukan adalah untuk menantikan kebenaran dan penebusan akan bumi di masa depan. Baiklah, setelah ini kita akan sampai kepada kesimpulan supaya kita bisa belajar dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Wahyu pasal 6. Tema kita hari ini adalah Metrai. Ini adalah masa penghakiman, masa penderitaan, masa bencana alam yang akan menimpa dunia pada saat ini. Saudara, Anda telah mendengar tentang anak domba yang membuka meterai, menyatakan bahwa barang siapa yang merasa baik-baik saja tanpa Allah, tidak bisa terus-menerus seperti ini. Dan kita perlu melihat apa yang firman Allah katakan. Jadi, mari kita memperhatikan hal ini dan mari kita lihat apa yang kita bisa pelajari di sini. Setiap orang yang melakukan apa yang jahat tanpa mempertimbangkannya harus mendengar pelajaran ini, dan sebentar lagi penghakiman Allah akan menimpa seluruh bangsa dan semua orang. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.